Halo semua, perkenalkan saya Kristan Polunsakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, biasa yang kita sebut AI. Dengan judul Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans, presentasi ini membahas definisi, perkembangan, kekuatan, keterbatasan, hingga isu etika masa depan dan kesimpulannya. Oke, kita mulai dari slide kedua atau pertama ya. Apa itu artificial intelligence atau yang biasa kita sebut AI? Kecerdasan buatan adalah usaha untuk membuat mesin mampu meniru aspek kecerdasan manusia. AI bisa belajar dari data, mengenali pola, memahami bahasa, dan mengambil keputusan. Saat ini, AI unggul dalam tugas-tugas sempit seperti pengenalan wajah dan penerjemahan otomatis, tetapi masih jauh dari kecerdasan umum manusia. Lanjut, kita masuk ke perkembangan AI. Perkembangan AI terbagi dalam beberapa era. Pertama, AI simbolik pada tahun 1950 sampai dengan 1970-an yang berbasis aturan logika dan representasi pengetahuan. Kedua, machine learning pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an, di mana mesin mulai belajar dari data, bukan sekedar aturan buatan. Ketiga, deep learning dari tahun 2000-an sampai tahun kita sekarang, itu tahun 2025. Dengan jaringan saraf tiruan berlapis yang sukses, divisi komputer dan pemrosesan bahasa alami. Contoh, keberhasilan besar termasuk AlphaGo, pengenalan wajah dan penerjemahan otomatis. Namun, setiap kemajuan selalu memiliki keterbatasan. Lanjut, kita masuk dalam kekuatan AI. AI memiliki kekuatan luar biasa dalam mengenali pola dari data besar. Teknologi ini telah mencapai pencapaian nyata dalam berbagai bidang. Di kesehatan, AI membantu diagnosis penyakit dari citra medis. Di transportasi, AI menjadi dasar kendaraan otonom. Di hiburan, AI dipakai untuk rekomendasi film, musik, dan game. Contoh spektakuler lainnya adalah AlphaGo yang mengalahkan juara dunia Go, pengenalan wajah dengan akurasi tinggi, serta penerjemahan otomatis antar bahasa. Kekuatan AI ada pada spesialisasi, bukan pada kecerdasan umum. Lanjut, kita masuk ke dalam keterbatasan AI. Meski AI terlihat hebat, ada banyak keterbatasan. AI lemah dalam penalaran umum atau common sense. Ia kesulitan melakukan generalisasi ke situasi baru di luar data latih. Bahkan perubahan kecil bisa membuat AI gagal total. Contohnya kesalahan ketik atau apapun itu. Jadi pemahaman bahasa dan konteks juga masih terbatas. Secara keseluruhan, AI masih jauh dari kecerdasan umum manusia atau artificial general intelligence. Lanjut, kita ke isu etika dan sosial. Penggunaan AI juga membawa persoalan etika dan sosial. Algoritma bisa bias karena data yang digunakan tidak netral, sehingga memperkuat ketidakadilan. Pengumpulan data dalam jumlah besar menimbulkan risiko privasi. Otomatisasi pekerjaan dapat menggeser banyak peran manusia, menimbulkan tantangan ekonomi. Selain itu, AI sering bekerja seperti kotak hitam, sulit dijelaskan bagaimanapun keputusan dibuat. Risiko penyalahgunaan juga nyata, misalnya manipulasi opini publik, pengawasan massal, hingga senjata otonom.
Tantangan utama bukan hanya teknologinya, tapi bagaimana kita memilih menggunakannya. Termasuk ke masa depan AI. Masa depan AI penuh potensi sekaligus ketidakpastian. AI kemungkinan besar akan memperkuat peran manusia dalam ilmu pengetahuan, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Namun, jika tidak diawasi, AI bisa menimbulkan masalah seperti ketergantungan berlebihan, kesenjangan sosial, dan ancaman keamanan global. Walaupun ada harapan AI bisa mencapai kecerdasan umum, saat ini kemampuannya masih terbatas pada tugas sempit. Yang penting adalah menjadikan AI sebagai alat yang memperluas kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Untuk itu dibutuhkan aturan, etika, dan kebijakan yang tepat. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang kita jelaskan tadi di atas, AI adalah teknologi berpengaruh dengan kekuatan besar, tetapi juga banyak keterbatasan. Teknologi ini membawa manfaat sekaligus resiko. Masa depan AI sangat bergantung pada bagaimana kita membangkangnya. Apakah menjadi alat yang membantu manusia atau justru menimbulkan masalah baru. Pemahaman yang bijak, transparansi, dan regulasi yang tepat adalah kunci agar AI memberi manfaat bagi semua orang-orang. Jadi saya ambil referensi PPT yang saya ambil adalah dari buku Missile and Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans, New York, Forrest Trust and Xerox. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun yang tidak bisa dimengerti, dan mohon maaf jika suara saya tidak bisa terdengar jelas karena suara kendaraan di luar yang lagi lewat, karena rumah saya berada di depan jalan. Mohon dimaafkan. Saya Christian Polonsakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.